Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kenapa telinga Titan Eren seperti elf ataupun mirip iblis. Apakah memiliki makna tertentu? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Ketika kita berbicara tentang telinga Titan Eren, pasti tidak asing dengan kata elf maupun iblis itu sendiri. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Apakah semua Attack Titan memiliki telinga yang sama? Karena Grisha Yeager dengan Attack Titannya juga mempunyai hal yang sama. Jawabannya tidak. Menurut kami ini murni keturunan Grisha saja. Lah, kok bisa? Kalau kalian perhatikan, pewaris Attack Titan sebelum Grisha yaitu Eren Kruger, wujud Attack Titannya tak memiliki telinga lancip, alias bentuknya normal saja. Lalu kenapa milik Grisha dan Eren sama, yaitu lancip? Yaitu karena mereka anak bapak, alias satu gen. Sedangkan Kruger dan Grisha tak memiliki hubungan darah, jadi wajar saja. Hal ini juga dibuktikan pada telinga Beast Titan milik Zeke Yeager. Sama-sama memiliki telinga yang lancip. Itu karena Zeke mengikuti gen ayahnya. Nah, jadi sudah jelas ya kenapa telinganya lancip, yaitu karena darah atau gen dari Grisha Yeager itu sendiri. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa telinganya harus mirip dengan milik elf ataupun iblis? Yang dimana ini sering dihubungkan pada buku sejarah yang ada di Attack on Titan, yaitu pada buku milik ayah Grisha yang menceritakan sejarah Marley dan Eldia. Di sana diperlihatkan makhluk yang menyerupai iblis karena memiliki tanduk dan seorang anak perempuan yang memegangi apel. Peringatan ini mungkin jadi spoiler bagi penonton animenya saja. Oke, lanjut. Lalu jika benar ini adalah Eren atau iblisnya, apa maksudnya? Apakah petunjuk ini bisa dijadikan patokan dan prediksi bahwa dari dulu kita diberi petunjuk bahwa iblisnya adalah Eren? Sepertinya iya, tapi tidak 100% akurat juga. Karena kita tahu bukan cuma Eren yang memiliki karakteristik tersebut. Karena masih ada dua orang sisanya yaitu Grisha dan Zeke. Tapi di sini okelah, kita akan memaksakan kehendak kalau ini adalah Eren. Kenapa Eren bertemu dengan gadis kecil tersebut? Siapa dia? Nah, jika kita menganggap iblis ini adalah Eren, maka kita anggap saja gadis ini adalah Ymir Fritz. Lalu apa maksud dari pertemuan mereka? Untuk mengetahui artinya kita harus tahu dulu bahwa gambar ini ditemukan pada buku sejarah Marley. Artinya dari sudut pandang Marley beginilah sejarah yang ada. Sehingga dalam artian dulu Marley menganggap Ymir itu sudah menerima kekuatan dari iblis dan menjadi Titan. Yang padahal kejadian sebenarnya Ymir sama sekali tak pernah bertemu dengan iblis sama sekali. Melainkan makhluk tulang belakang dan membuatnya menjadi Titan pertama kali. Nah, berbeda dari pandangan Eldia kalau Ymir adalah penyelamat mereka dan berhasil melawan Marley saat itu. Lalu bagaimana dengan buku bergambar milik Historia? Apakah buku ini milik Eldia ataukah milik pemerintah yang sudah diubah sejarahnya? Nah, gambarnya hampir mirip ya. Tapi seperti yang dikatakan Frida saat itu, gadis ini sangat perhatian dan baik. Artinya, apel yang ia pegang itu akan diberikan kepada iblis tersebut. Dalam hal ini, kedua gambar yang hampir mirip ternyata memiliki makna yang berbeda. Buku ayah Grisha menggambarkan iblis itulah yang terlihat memberikan apel tersebut. Sedangkan buku milik Historia terlihat iblis itulah yang diberikan apel oleh gadis tersebut. Nah, untuk menjawab teka-teki ini kami mempunyai jawabannya tersendiri. Artinya dalam dua gambar tersebut memberikan satu kesamaan yaitu apel. Apel atau apalah namanya ini. Ya bisa saja kan bukan apel. Nah, buah ini sebenarnya menggambarkan apa? Jika diperhatikan kemungkinan besar itu adalah kekuatan dari makna gambar pertama. Kalau dari gambar kedua, kami pikir bermakna kehidupan karena kebaikan hati karakter tersebut yaitu Krista. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa dari gambar pertama, Ymir dulunya diberikan kekuatan oleh iblis dan menjadi Titan sesuai pandangan Marley. Atau tidak, Eren telah memberikan kehidupan dan kekuatan pada Ymir dan akhirnya bebas ke dunia ini. Dan berdasarkan gambar kedua, Eren diberikan kekuatan oleh Ymir dan itu sesuai dengan yang terjadi sekarang. Karena berkat Ymir, Eren mendapatkan wujud final Titannya yang super besar.
Dan jika kita beranggapan itu adalah kehidupan, maka ini adalah timbal balik. Ymir bebas, Eren juga akhirnya bebas melakukan apapun, sesuai yang ia katakan selama cerita ini berlangsung. Nah, begitulah maksud dari telinga panjang tersebut. Jika masih ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.